Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single band dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single bandnya mas, jangan lupa mas di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum kita bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita gaskan untuk besok ya mas, hari ini kita akan review hasil dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin bapuk lagi ya mas, Pak D minta maaf buat mas-masnya yang ada di grup Pak D kan mas, karena bapuk lagi ya mas. Langsung saja kita bahas ya mas. Galatasaray meran Molde, di sini kita WH, di sini kita WH juga ya mas, kanan kiri WH ya kan. Untuk di Panathinaikos Sporting Braga, di sini kita loss, di sini juga loss ya mas. Oke. Untuk Young Boys melawan Maccabi Haifa, di sini kita win, di sini kita win ya kan mas. Oke. Untuk di Fulham melawan Tottenham, di sini kita loss, di sini juga loss ya kan mas. Sayang sekali ya mas, prediksi kita kemarin bapuk lagi ya mas. Pak D minta maaf untuk sekali lagi ya mas, Pak D minta maaf ya kan. Dan Pak D ingatkan lagi ya mas, bagi mas-masnya ataupun buat mas-masnya yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis, full gaspol mas. Lanjut, kita masuk ke 4 match mas. Di match yang pertama, yaitu ada AEK Athens melawan Royal Antwerp. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3/4 dan setengah. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2,5 dan 2/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir AEK Athens sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Royal Antwerp sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Dan untuk 3 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 2 kali menang AEK Athens dan 1 kali menang Royal Antwerp. Dan di AEK Athens sendiri mas, di sini ada 1 orang pemain yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Royal Antwerp sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Royal Antwerp. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil ditahan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim Royal Antwerp. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, statistiknya lebih diunggulkan Royal Antwerp di 5 laga terakhirnya. Karena di 5 laga terakhirnya mas, di sini Royal Antwerp memenangkan 3 kali pertandingan. Sedangkan di AEK Athens sendiri mas, di sini hanya mampu memenangkan 2 kali pertandingan. Apalagi di 2 laga terakhirnya AEK Athens sedang dalam bapuk-bapuknya. Lanjut, kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Copenhagen melawan Rakau. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3/4 dan 1. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2,5 dan 3/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Copenhagen sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Rakau sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan untuk 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini dimenangkan oleh Copenhagen. Dan di Copenhagen sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Rakau sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Copenhagen.
Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 3-0 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Copenhagen. Dikarenakan mas, di satu laga pertemuan terakhir mereka berjumpa kemarin mas, kemarin Copenhagen menang bermain di kandang Rakau ya kan. Dan kemungkinan besarnya karena bermain di kandang Copenhagen, Copenhagen akan mampu memenangkan pertandingan ini. Lanjut, kita masuk ke match yang ketiga mas, yaitu ada PSV Eindhoven melawan Rangers FC. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1 dan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3 dan 2/3. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir PSV Eindhoven sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Rangers sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 1 kali menang Rangers dan 1 kali menang PSV Eindhoven. Sisanya mereka seri. Dan di PSV Eindhoven sendiri mas, di sini ada 1 orang pemain yang tidak dapat bermain dan 5 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Rangers sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu PSV Eindhoven. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/3. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu PSV Eindhoven. Dikarenakan mas, di laga kemarin PSV Eindhoven mampu menahan imbang bermain di kandang Rangers ya kan mas. Dan kemungkinan besarnya karena bermain di kandang PSV Eindhoven akan mampu mengalahkan Rangers. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Sampdoria melawan Venezia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/4 dan 1/2. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2,5 dan 2/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Venezia berada di peringkat 2, sedangkan Sampdoria sendiri mas, di sini berada di peringkat 13. Dan untuk 5 laga terakhir Sampdoria sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir Venezia sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 3 kali menang Sampdoria dan 1 kali menang Venezia. Sisanya mereka seri. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Sampdoria. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-0 dimenangkan tim Sampdoria. Dikarenakan mas, di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini statistiknya lebih diunggulkan Sampdoria. Karena di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, jumlah kemenangannya diunggulkan oleh Sampdoria. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D mas, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis, full gaspol mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.